Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan baik ini, saya akan kembali berbagi mengenai kisah inspiratif Dhammapada Atthakatha. Semoga kisah ini dapat membangun mental kita untuk menjadi lebih baik di dalam praktekkan Dhamma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe, dan tonton video ini agar mendapatkan manfaat dari apa yang saya ceritakan pada kesempatan yang baik ini. Putta mati danang mati iti balu wiha nyati atahi atano nati kuto putta kuto danang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi mengenai kisah Dhammapada, tepatnya yaitu Balawaga, syair ke-62. Kisah ini dilatar belakangi oleh kisah atau cerita Dhammapada Atthakatha, yaitu kisah seorang hartawan yang bernama Ananda. Tinggallah seorang hartawan yang sangat kaya raya yang bernama Ananda di dekat Sawati. Seorang ini memiliki 8 skor kekayaan pada saat itu. Namun orang ini sangat kikir. Bahkan untuk berdana pun seorang hartawan Ananda ini tidak pernah melakukannya. Kepada anaknya, ia berkata, "Jangan menganggap bahwa kekayaan yang kita miliki akan cukup. Janganlah engkau pernah memberi kekayaan ini, namun berpikirlah untuk menambah kekayaan ini." Pada seorang putranya, Ananda ini mengatakan kalimat tersebut. Ananda, seorang yang kaya ini memiliki 5 kunci emas yang disimpan di bawah tanah atau di kuburnya tanpa sepengetahuan putranya. Ananda, orang kaya ini tidak lama kemudian meninggal dunia, sehingga putrinya tidak mengetahui bahwa ayah memiliki 5 guci yang terisi emas yang disimpan pada saat itu. Pada saat itu juga Ananda, orang kaya yang meninggal dunia ini, terlahir tidak jauh dari kota Sawati. Dia dilahirkan yaitu di keluarga pengemis dan di perkampungan pengemis. Pada saat sang pengemis yang sedang mengandung calon dari Ananda tersebut, pada saat ibunya sedang mengandung, penghasilan dari para pengemis pada saat itu menurun dan berkurang. Bahkan pada saat mengemis tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat itu juga muncul sebuah gagasan di perkampungan pengemis tersebut bahwa akan dijadikan kelompok-kelompok di mana untuk mengetahui apa yang salah pada saat itu. Sudah sangat jelas pada saat itu ketika seorang ibu yang sedang mengandung dinyatakan bahwa tidak membawa keberuntungan. Ketika seorang ibu yang mengandung itu ikut di dalam rombongan untuk mencari nafkah atau mengemis, kelompok tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat itu juga seorang ibu tersebut yang sedang hamil diusir dari perkampungan pengemis.
Tidak lama kemudian, sang ibu tersebut melahirkan seorang putra yang sangat jelek dan menjijikkan. Ketika seorang ibu tersebut pergi untuk mencari nafkah dengan mengemis membawa bayinya atau anaknya, ibu tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa atau tidak beruntung. Namun ketika ibu tersebut tidak membawa bayinya, maka ibu tersebut akan mendapatkan penghasilan seperti biasanya. Pada saat itu, setelah anaknya beranjak dewasa dan bisa atau mampu berjalan, ibunya meninggalkan anak tersebut dan diberikan tanda. Pada saat sang anak ini berkelana di kota Sawati, secara kebetulan anak ini melihat rumahnya di masa kehidupan masa lampau. Dan akhirnya anak ini mengingat dan teringat bahwa rumah tersebut adalah rumahnya di kehidupan masa lampau. Lalu anak ini masuk ke rumah tersebut dan diketahui oleh putra-putra dari anak Mulasiri. Putra-putra dari anak Mulasiri ini ketakutan melihat wajah yang menjijikkan tersebut. Akhirnya anak ini berteriak ketakutan dan datanglah pelayan-pelayan di rumah itu lalu mendorongnya keluar rumah. Pada saat itu terjadi, Sang Buddha melihat. Pada saat itu Sang Buddha dan Yang Mulia Ananda sedang melakukan pindapata di pagi hari. Sang Buddha yang sedang melakukan pindapata pada saat itu melihat peristiwa tersebut. Lalu Sang Buddha memberikan perintah kepada Yang Mulia Ananda untuk memanggil Mulasari. Saat itu ketika Mulasari datang menghadap Sang Buddha mengatakan bahwa pemuda yang datang atau pengemis yang datang ke rumah tersebut adalah ayah dari kehidupan yang masa lampau dari Mulasari. Pada saat itu Mulasari tidak percaya. Namun Sang Buddha memberikan kesempatan kepada pengemis muda tersebut untuk menunjukkan 5 guci emas yang disimpannya di kehidupan yang masa lampau. Pada saat itu juga pemuda tersebut menunjukkan 5 guci emas yang disimpan pada saat di kehidupan yang masa lampau di dalam rumah tersebut. Setelah hal itu dilakukan oleh pengemis muda tersebut, lalu Mulasari menyadarinya. Dan pada saat itu juga Mulasari menjadi pengikut Buddha. Setelah Sang Buddha menjelaskan hal tersebut, lalu Sang Buddha membabarkan syair 62 sebagai berikut. Anak-anak ini milikku, harta ini milikku. Demikianlah orang bodoh yang berpikir bahwa dirinya miliknya. Sesungguhnya dirinya sendiri bukanlah miliknya. Bagaimana mungkin anak, harta adalah miliknya? Pada kisah ini dapat kita simpulkan saudara-saudara bahwa kekayaan atau harta bagaikan pisau yang sangat tajam. Jika kita mampu menggunakannya dengan bijak, maka harta tersebut akan menyelamatkan kehidupan kita, baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Seperti yang ada di dalam kisah Dhammapada yang saya ceritakan ini, Ananda ketika terlahir sebagai orang yang kaya,
Ananda tidak menggunakan hartanya dengan baik dan dengan benar. Alhasil, di kehidupan yang datang setelah Ananda ini meninggal, Ananda terlahir sebagai anak seorang pengemis yang tidak memiliki keberuntungan. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua sebagai siswa Buddha agar kita selalu dapat mempraktekkan dhamma atau kita selalu dapat mempraktekkan dana walaupun itu kecil. Itu akan membawa kebahagiaan baik di kehidupan saat ini ataupun di kehidupan yang akan datang. Terima kasih, semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua dan memberikan pencerahan bagi kita semua di dalam mempraktekkan kehidupan sehari-hari. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata, Bhavantu Sukhitata. Namo Buddhaya.